Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Na'khud qawl Ibn al-Qayyim faqat. Thumma intahayna. Qala al-Allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kata beliau rahimahullah, dzakara subhanahu wa ta'ala maratibid da'wah. Disebutkan oleh Allah dalam ayat ini tahapan-tahapan dakwah. Waja'alaha salasata aqsamin. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 tingkatan atau 3 macam. Bihasbi halil mad'u, sesuai dengan keadaan orang yang diajak, sesuai dengan keadaan orang yang didakwahi. Yang pertama, فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ طَالِبًا لِلْحَقِّ مُحِبًّا لَهُ. Bisa jadi orang yang diajak tersebut taliban lil haqqi, memang mencari kebenaran, muhibban lahu, dan suka terhadap kebenaran, mu'assiran lahu ala ghairihi idza arafahu. Dia akan lebih mementingkan kebenaran kalau dia tahu. Kalau dia tahu kebenaran, langsung dia akan pentingkan kebenaran. Maka jenis pertama ini, fahada yud'a bil hikmah. Orang yang seperti ini cukup diajak dengan hikmah. Apa itu dengan hikmah? Dengan qala Allah wa qala Rasul. La yahtaju ila mau'izatin wa jidal. Enggak perlu nasihat panjang lebar, enggak usah ditakut-takuti, enggak usah dibikin segala macam, enggak usah. Wajidal, apalagi debat, enggak perlu perdebatan. Cukup sampaikan, bukankah Allah berfirman, bukankah Rasulullah SAW berkata, selesai. Dia akan terima. Yang kedua, wa imma an yakuna mushtaghilan bididdil haq. Bisa jadi orang tersebut sedang sibuk dengan selain kebenaran. Sibuk dengan yang selain kebenaran. Lakin law arafahu atharahu wattaba'ahu. Tapi kalau orang ini melihat kebenaran, dia akan lebih memilih kebenaran, dia akan mengikuti kebenaran. Tetapi keadaannya sekarang sedang sibuk dengan kebatilan. Orang yang jenis kedua ini yahtaju ila mau'izah, perlu mau'izatil hasanah. Apa mau'izatil hasanah? Ada terghib, ada terhib. Terghib dengan ghain, memberikan spirit atau memberikan semangat. Atau bahasa kerennya, memberikan motivasi agar semangat. Diberi janji-janji yang Allah janjikan, diberi kabar gembira nanti yaumul qiyamah bagi orang yang mengikuti kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Atau terhib. Terhib dengan hak, menakut-takuti. yakni memperingatkan, kalau engkau sampai mengerjakan yang haram ini, kamu akan terancam dengan azab. Kalau engkau meninggalkan kebenaran ini, engkau akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Disampaikan terhib, ditakut-takuti, diancam dengan ancaman. Ini golongan kedua, orang yang sibuk dengan kebatilan, padahal kalau tahu hak dia akan terima. Sayangnya sedang sibuk dengan kebatilan-kebatilan. Yang ketiga, imma an yakuna mu'anidan mu'arida. Jenis ketiga ini orang yang menentang. Mu'anid, menentang. Mu'arid, berpaling, menolak kebenaran. Ini perlu didebat atau dibantah. Fahada yujadal billati hiya ahsan. Orang yang seperti ini harus dibantah dengan yang lebih baik.
Apa bantahan yang lebih baik? Bantahan yang lebih baik adalah bantahan dengan ilmu, dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, dengan qala Allah qala Rasul, dengan aqwalis salaf. Baik, yujadal. Apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, yang pertama, wal mau'izatil hasanah, yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah dengan yang lebih baik. Fa in raja'a, kalau dia mau kembali, walhamdulillah. Wa in lam taqla ma'hu ilal jallad in amkan. Kalau tidak mau kembali, maka terpaksa harus digiring ke jallad, ke tukang pukul yang resmi. Artinya laporkan ke polisi, laporkan ke penguasa agar dihukum. Makanya dikatakan di akhirnya dengan kalimat in amkan, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kamu jangan menghakimi sendiri, karena engkau bukan hakim. Demikian ucapan Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah juz ke-1 halaman 193. Allahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, aku dan pengikut-pengikutku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrikin. Wa antahina min syarhihi wa kadzalika mimma yustafadu minhu ala qauli musannif. Ma hiya al-fawaid ala qaul al-musannif? Al-awwal, yang pertama, tanbih ala al-ikhlas. Peringatan untuk ikhlas, karena kebanyakan orang ternyata mengajak pada dirinya sendiri, bukan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-basirah min al-fara'id. Basirah ay ilm adalah satu kewajiban dalam dakwah. Tidak bisa dakwah tanpa ilmu, harus ala basirah. Al-thalith, min dalai husni tauhid, di antara bagusnya tauhid adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala cercaan dan kekurangan. Sebaliknya, jeleknya syirik adalah karena menjatuhkan atau mencerca Allah Subhanahu wa taala karena dianggap sama dengan makhluk atau menganggap makhluk sama dengan Allah. Yang kelima, ibadul muslim 'anil musyrikin, la yasiru minhum walau lam yusyrik. Ini faedah penting juga, bahwa hendaklah seorang muslim menjauh dari musyrikin walaupun tidak ikut syirik, tapi jangan bergabung bersama musyrikin.
Wa qala Ibnu Qayyim aidan qad qara'na. Ucapan Ibnu Qayyim juga sudah kita baca tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Rabbmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dalil yang pertama dalam ayat ini adalah kalimat sabili rabbik. Ajaklah ke jalan Rabbmu. Sama seperti ayat yang sebelumnya, hadihi sabili ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Ini mengajak ke jalan Allah, sabili rabbik. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan 3 keadaan manusia yang Allah ajarkan dalam ayat ini, 3 model dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau orang tersebut orang yang memang mencari kebenaran, cinta pada kebenaran, hanya belum tahu, tinggal diberitahu saja. Ini bil hikmah. Sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Yang kedua, kalau orang itu sibuk dengan selain hak. Padahal kalau dia tahu hak, dia akan terima. Tetapi sibuk dengan kebatilan-kebatilan. Maka orang ini harus diberi mau'izatil hasanah. Mahiyah at-targhib wat-tarhib. Dengan memberikan motivasi agar semangat, dengan kabar gembira bagi mereka yang taat, dan sebaliknya tarhib, ancaman-ancaman. Siapa yang menyelisihinya akan mendapatkan azab, akan mendapatkan kesengsaraan ila akhir. Keadaan ketiga, kalau seorang itu penentang kebenaran, berpaling dari kebenaran karena tertutup dengan syubhat yang dia yakini benar, padahal syubhat. Sehingga dikasih kebenaran menolak karena merasa apa yang mereka pegang pun kebenaran. Maka syubhat yang mereka pegang harus dibantah. Jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan yang lebih baik. Qala imma an yakuna mu'anidan mu'aridan. Kalau dia penentang, kata Ibnu Qayyim, fahada yujadal billati hiya ahsan. Kalau ternyata dibantah syubhat-syubhatnya, sudah jelas kebenaran, tetap menolak, maka sudah bukan ranah kita. Harus dihukum. Dan itu bukan ranah kita, ranah penguasa. Laporkan pada pihak yang berwajib. Nah, wa qala aidan, kita lanjutkan. Berkata juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-farqu baina hubbil imamati wad da'wati ila Allah wa hubbir riyasah wal farqu baina ta'dhimi amrillahi wa nushi lahu wa ta'dhimin nafs was-sa'i fi hadhiha. Ini ucapan Ibnu Qayyim juga rahimahullahu taala. Kata beliau, perbedaannya antara cinta kepemimpinan, ambisi kepemimpinan dengan dakwah kepada Allah, atau hubbur riasah, ambisi kepemimpinan, huwal farq baina ta'dhimi amrillah wa nushi lahu wa baina ta'dhimi nafsi was-sa'i fi hadhiha. Kata beliau rahimahullah, perbedaan antara seseorang yang berdakwah dan seseorang yang ambisi kepemimpinan. Hubbur riyasah adalah ambisi kepemimpinan. Dia pengen diagungkan, pengen dijadikan tokoh, pengen diikuti kata-katanya oleh seluruh manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan ad-da'wah ila Allah, mal farq bainahuma? Apa perbedaannya? Di sini disebutkan hubbul imamah
fil khair. Hubbul imamah wa da'wah ila Allah dengan hubbur riyasah. Ada perbedaan. Kalau hubbul imamah, kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah aku menjadi imamnya orang-orang takwa. Apa maksudnya? Bahwa keluarga kita, istri kita, anak-anak kita orang-orang yang takwa dan kita yang membimbing mereka. Lil muttaqina imama. Baik. Maka siapa yang ingin berdakwah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ikhlas, ingin menjadi imaman fil khair, maka dia harus memberikan modalnya. Apa modalnya? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Baik. Waja'alna minhum a'immah. Kata Allah, kami jadikan dari mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin yang membimbing manusia. Yahduna bi amrina. Kapan mereka dijadikan imam? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka seorang yang cinta imamah bil khair wa da'wah ila Allah, dia akan berdakwah dengan sabar dan yakin. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan berita yang Allah sebutkan dalam Quran dan berita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dan sabar menghadapi berbagai macam godaan-godaan dalam dakwah. Baik. Adapun hubbur riasah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perbedaannya dengan ini adalah apa yang disebutkan dalam ucapan beliau, ta'dhimin nafsi was-sa'yi fi hifdhiha atau fi hifdhiha. Pertama, ta'dhimun nafs. Ta'dhimun nafs, membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Kalian tahu siapa saya? Saya sudah begini. Itu semua habis saya telan. Kitab-kitab itu semua selesai saya baca. Ila akhirih. Kalau ada yang protes, akan ditegur dengan keras. Siapa kamu, siapa saya? Pokoknya bagaimana dirinya diangkat. Dan juga barakallahu fikum, disebutkan Ibnu Qayyim, sa'i fi hadhiha. Sa'i berusaha untuk mendapatkan bagian keuntungan pribadi, supaya saya mendapatkan ini, supaya saya mendapatkan itu. Maka dakwahnya sesungguhnya bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti hubbur riyasah, bukan hubbul imamah fil khair wa da'wah ila Allah, sama sekali tidak. Ikhwani fillah azakumullah. Apalagi ciri-cirinya? Orang yang ternyata dakwahnya bukan kepada Allah tapi kepada dirinya. Satu lagi, at-tasannu. Tasannu, berpura-pura, tidak asli. Tasannu adalah berlagak, dia yang paling suci, paling bersih, paling hebat, tapi bukan asli. Dengan bahasa sekarang, pencitraan. Pencitraan, dikesankan bahwa dia begini, padahal tidak asli. Apalagi cirinya? Lidahnya keluh, tidak bisa menyatakan la adri. Lidahnya kaku, nggak bisa menyatakan saya tidak tahu. Nanti saya akan dijatuhkan.
Nanti saya akan dijauhi. Nanti saya akan dikira. Kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Apa susahnya? Sesungguhnya tidak susah kalimat la adri, kecuali bagi orang-orang yang memang memiliki kesombongan atau hubbur riasah, hubbun nafsi dan sejenisnya, sehingga malu untuk menyatakan saya tidak tahu. Wajar-wajar saja. Seorang manusia menyatakan tidak tahu, wajar saja. Rasulullah SAW, wahur Rasul, ketika belum datang wahyu, Nabi menyatakan tidak tahu. Hingga turun wahyu. Nanti, besok, kata Nabi, aku akan sampai. Besoknya enggak turun. Ayat, nanti, besok. Ayatnya tidak turun. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang ruh. Ternyata ketika turun ayatnya mengatakan qulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah. Apa maknanya? Maknanya saya tidak tahu. Ruh urusan Allah SWT. Qulir ruh min amri rabbi. Hati-hati. Calon-calon dai harus belajar menyatakan la adri. Jangan ada gengsi, jangan ada malu, jangan ada sesuatu yang khawatir jatuh kedudukannya atau khawatir hilang bagiannya. Daripada kamu menjawab dan salah, itu amanah yang kamu khianati, bahaya sekali. Fa innan nasih lillahi al-muhibbu lahu yuhibbu an yuta' rabbuhu fala yu'sa. Karena sesungguhnya seorang nasih lillah, seorang yang benar-benar memberikan nasihat karena Allah, yuhibbu an yuta' rabbuh, tentunya orang tersebut akan suka kalau Allah ditaati. Bukan suka kalau dirinya yang diikuti, ditaati, tapi suka kalau Allah ditaati. Fala yu'sa, dan tidak dimaksiati. Wa an takuna kalimatuhu hiyal ulya, dan suka kalau kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Sehingga kalau muridnya menegurnya, Ustaz, bukankah dalam ayat ini demikian? Bukankah dalam hadis ini demikian? Dia tidak malu untuk menyatakan, kamu benar, saya yang salah. Mengapa? Karena dia suka dengan santri, dengan muridnya yang lebih mementingkan ucapan Allah daripada ucapan dirinya. Maka dia katakan, iya, saya salah, kamu benar. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Qala wa an yakuna dinu kulluhu lillah. Orang yang benar-benar nasih lillah dia akan suka kalau agama ini kulluhu lillah, kalau agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna al-ibad mumassilina awamirahu mujtanibina nawahi. Akan suka kalau para hamba ini mumtasilina. Kalau yang sa dan lamnya terbalik berarti salah cetak. Karena punya saya salah cetak. Mumtasilina awamirah, mempraktekkan perintah-perintahnya. Mujtanibina nawahiyah, dan menjauhi larangan-larangannya. Faqad nasahallahu fi ubudiyatihi. Orang yang seperti ini berarti dia benar-benar memberikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Wa nasikh khalqahu atau nasaha khalqahu fi da'wati ila Allah. Berarti dia benar-benar memberikan nasihat dalam dakwah kepada Allah, kepada seluruh makhluk-makhluk. Fa huwa yuhibbul imama fid din. Orang seperti ini adalah orang yang cinta imamah fid din. Lihat bedanya. Imamah fid din dan hubbur riasah. Berbeda. Imamah fid din adalah apa yang kita katakan tadi. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku sebagai imamnya orang yang takwa.
Artinya pembimbing mereka, mengajarkan ilmu pada mereka, mengarahkan mereka dengan ilmu. Bal yas'al rabbahu an yaj'alahu lil muttaqina imama. Bahkan orang tersebut akan meminta kepada Allah agar menjadikan dirinya sebagai imam bagi orang yang takwa. Yuqtada bihil muqtadun, yang diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Kamaqtada huwa bil muttaqin, sebagaimana dirinya pun ikut kepada orang muttaqin yang sebelumnya. Dia diikuti oleh orang yang takwa, dianya pun mengikuti orang yang takwa. Fa idza ahabba hadzal 'abdud da'i ila Allah, jika hamba sang da'i ini yang mengajak kepada Allah ini ahabba an yakuna fi a'yunin nasi jalilan, kalau si da'i ini ingin menyukai bahwa dirinya di mata manusia tinggi, wa fi qulubihim muhiban, di hati mereka dibesarkan, wa ilaihim habiban, dan kepada mereka dicintai, wa yakuna fihim muta'an, dan dia ingin pula untuk ditaati, likai ya'tammu bihi, agar mereka semua mengikutinya, wa yaktafu athar rasul, dalam mengikuti jejak Rasul di atas tangannya atau melalui tangannya. Lam yadurru dzalika bal yuhmad alai, yang demikian tidak tercelah, tidak membuat madarat, bahkan dipuji. Perhatikan baik-baik perbedaannya antara yang ini at-tasannu, dibuat-buat, ta'dhimun nafas, membesarkan diri, mencari bagian pribadi, dengan berat menyatakan saya tidak tahu, sehingga menjawab seenaknya, pokoknya jangan bilang tidak tahu. Dengan orang yang berharap kalau dakwahnya diterima, bimbingannya diterima oleh manusia, diikuti, ditaati, dia senang. Mengapa senang? Bukan karena saya punya pengikut banyak, senang karena mereka semua mau beribadah pada Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Apalagi dia ingat pahala. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Kalau Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu sangat tingginya, lebih daripada unta merah. Baik. Wajar kalau kemudian setelah baca hadis itu pingin, mudah-mudahan ada orang-orang yang dapat hidayah karena tangan saya, ini karena dakwah saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan unta merah. Alhamdulillah, mereka mau mengikuti. Ini wajar, barakallahu fikum. Hati-hati, perbedaannya sangat tipis. Jangan sampai kita tercampur antara hubbur riasah dengan hubbul imamah fid din wa da'wah ila Allah. Qala li'annahu da'in ila Allah, karena dia mengajaknya kepada Allah, tidak kepada dirinya. Yuhibbu an yuta' wa yu'bad wa yuwahhad, dia sangat suka kalau Allah ditaati, Allah diibadahi, Allah yuwahhad, diesakan. Fa huwa yuhibbu ma yakunu 'aunan 'ala dzalik, maka dia pun suka apa-apa yang membantu ke arah situ. Musilan ilai, yang menyampaikan kepadanya. Walihada dzakarallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu alladzina ikhtassahum li nafsihi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hamba-hambanya yang Allah khususkan untuk dirinya, wa asna alaihim, dan Allah puji mereka, Allah sanjung mereka fi tanzilihi, di dalam Al-Qur'an yang diturunkannya, wa ahsana jazaa'ahum yawma liqa'ih, dan memberikan sebaik-baik balasan untuk mereka. Fadzakarahumullah bi ahsani a'malihim, Allah sebutkan mereka dengan sebaik-baik amalan mereka, wa awsafihim, sebaik-baik sifat mereka, yaitu ayatnya tsumma qala, Allah katakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka dengan sifat yang terbaik,
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah. Setelah itu Allah sebutkan, dan mereka-mereka yang berkata, wahai Rabb kami, berikan pada kami istri-istri kami, turunan kami, jadikan mereka sebagai penyejuk hati kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang takwa. Fasa'aluhu an yuqirra a'yunahum bi ta'ati azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka meminta agar tentram mata-mata mereka dengan ketaatan istri-istrinya, ketaatan keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusir qulubahum bittiba'il muttaqin lahum ala ta'atihi wa 'ubudiyatihi. Dan agar menjadikan hati-hati mereka dengan mengikuti orang yang takwa, mereka mengikuti ketaatan kepada Allah dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal imam wal mu'tam muta'awinan. Berarti di sini yang mengikuti dan yang diikuti saling bantu membantu atas ketaatan kepada Allah. Ini kalau nggak ada hubur asa, saling bantu membantu. Yang di bawahnya bisa menegur yang di atasnya. Apa tidak sebaiknya begini? Apa tidak seperti ini ya Ustaz? Ila akhirnya. Dan dia suka kalau ada yang mengkritiknya. Kama qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhta'a Umar wa sadaqat imra'ah. Wanita itu benar, saya yang salah. Ketika kejadian seorang wanita menegurnya ketika Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin mengatur dan membatasi mahar. Tidak boleh lebih dari sekian. Bangkit seorang wanita tua berkata kepadanya, kunta Umairan wa asbahta Umaran wa sirta amiran fattaqillah. Engkau dulunya Umar kecil, saya tahu. Sekarang jadi Umar besar. Kemudian jadi amir. Bertakwalah kepada Allah. Bukankah Allah menyatakan walaupun salah seorang mereka memberikan satu kintar, ihdakunna kintara, satu kintal, satu pikulan emas. Umar terdiam dan menyatakan sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Benar wanita itu. Umar yang salah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau tidak ada hubbur ri'asa. Justru ta'awun antara dia dan yang di bawahnya, yang mengikuti dan yang diikuti, yang mengikuti dan yang diikuti, saling bantu membantu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan utamanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillah taala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله. نواصل درسنا في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد. ووصلنا إلى قوله فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته. Bahwasanya imam dalam kebaikan dan yang diikuti mu'tam
yang diikuti muta'awinah, saling bantu membantu dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengikuti imamnya walaupun salah. Jangan mengikuti tokohnya walaupun dia menyimpang. Tidak bisa diterima alasannya nanti yaumul qiyamah. Ketika mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang alladzina taba'u minal ladzina tubi'u, berkata orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti, bahwa engkau telah menyesatkan kami, engkau telah menyimpangkan kami. Apa jawaban mereka, orang-orang yang diikuti? Qala alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, orang yang diikuti akan berkata kepada yang mengikutinya, aku tidak memaksa kalian. Aku tidak memaksa kalian. Aku menjanjikan, Allah menjanjikan. Kenapa kalian memilih apa yang aku katakan, tidak memilih apa yang Allah katakan? Barakallahu fikum. Itu semua barakallahu fikum menunjukkan bahwa muqallid, orang yang taklid, tidak diterima alasannya dan udurnya, karena dia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Nah, wa innama sa'aluhu ma yu'awinuna bihi al-muttaqina ala mardatihi wa ta'atihi. Sesungguhnya orang-orang tersebut hanya meminta bantuan kepada orang-orang muttaqin untuk mencari keridhaan Allah dan ketaatan pada Allah. Maka semestinya bertanya, apa dalilnya? Apa riwayatnya? Bagaimana kedudukan hadisnya? Apa maknanya menurut para salafus saleh? Apa maknanya menurut para sahabat? Bagaimana penerapan muhajirin wal ansar? Bagaimana penerapan mereka para salaf? Sehingga ketika dia mengikuti yang diikuti, mengikuti pemimpinnya dalam keadaan ala ilmin, di atas ilmu. Itu perbedaan dua kalimat, ittiba dan taqlid. Apa bedanya? Sama-sama mengikuti. Kalau taqlid tidak ala ilmin, ala ghairi ilmin. Pokoknya apa kata fulan, pokoknya apa jari kiai, pokoknya apa kata dia, saya ikut. Kalau dia sholat dengan kaki satu, saya pun akan angkat kaki satu. Nggak peduli alasannya apa. Hada muqallid. Adapun ittiba ala ilmin, ala ilmin. Qala, dikatakan selanjutnya, wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fid din. Maka mereka ketika berkata Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ingin menjadi yang mana? Ingin menjadi seorang yang matbud atau ingin menjadi seorang yang muqallad? Hah? Ya Allah, jadikanlah aku imam orang-orang yang takwa. Apakah maknanya semua orang harus taklid pada saya? Tidak. Dia ingin manusia mengikuti ala ilmin, sehingga dia menjadi imaman fil khair. Imaman fil khair. Bagaimana caranya? Caranya mendakwahi mereka dengan kebenaran, mendakwahi mereka dengan hak, dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala, waj'alna lil muttaqina imama, wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fid din allati asasuha as-sabr wal yaqin. Dakwah di sini maksudnya doa, ya. Da'watuhum ila Allah, doa mereka kepada Allah untuk meminta imamah fid din,
meminta kepemimpinan dalam agama, dalam kebaikan, allati asasuha, yang dasarnya adalah as-sabru wal yaqin. Ini yang sudah kita singgung kemarin, as-sabru wal yaqin. Apa ayatnya? Ayatnya wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan mereka para imam-imam yahduna bi amrina, yang membimbing manusia dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Fasu'aluhum an yaj'alahum a'immatan lil muttaqin, maka permintaan mereka untuk dijadikan imam terhadap orang-orang yang takwa, huwa su'alun ayyahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yamunna 'alaihim bil 'ulumin nafi'ah. Berarti maknanya orang tadi meminta agar Allah memberi hidayah pada mereka, agar Allah memberikan taufik kepada mereka dan memberikan pada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga dia diikuti di atas ilmu, sehingga dia bisa mengajarkan ilmu dan membimbing manusia dengan ilmu. Itu maksudnya, meminta taufik agar dia bisa mengajarkan ilmu pada manusia dan diikuti di atas ilmu. Wal amalu salihah, dan juga amalan-amalan yang saleh, zahiran wa batinan, yang lahir maupun yang batin. Allati la tatimmul imamatu illa biha, yang tidak mungkin akan sempurna kepemimpinan kecuali dengannya. Dengan apa? Ilmu. Berarti ketika berkata Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ketika berkata waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin orang yang takwa, maknanya adalah jadikanlah aku mendapatkan hidayah dan taufik sehingga bisa mengajarkan ilmu, mengajarkan kebenaran dan diikuti di atas kebenaran. Itu maknanya. Berbeda dengan ambisi kepemimpinan, berbeda dengan hubbur riasah, hubbuz za'amah, sangat berbeda jauh. Barakallahu fikum. Wa ta'ammal kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat ila ismir rahmani jalla wa ala. Dan perhatikan pula bagaimana penisbatan mereka dalam ayat ini dengan nama Ar-Rahman Jalla Jalaluh, liya'lam khalquhu anna hadha innama naluhu bifadlihi wa rahmatihi wa mahdhi jawdihi wa minnatihi. Nah, perhatikan kenapa memanggilnya dengan nama Rahman? Karena mengingatkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rahmat, agar makhluk-makhluknya semua tahu bahwa mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik bifadlihi wa rahmatih, dengan fadilahnya dan rahmatnya, wa mahdhi jawdihi wa minnatihi, dan murni pemberian dari Allah, murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal kaifa ja'ala jazaa'ahum fi hadhihi surah al-ghuraf, dan perhatikan pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan balasannya dalam surat ini, masih dalam surat Al-Furqan. Balasannya berupa ghuraf. Apa ghuraf? Jamak ghurfah. Manazil, tempat-tempat tinggal yang tinggi di dalam surga. Yujzaunal ghurfata. Kaifal ayat? Naam, lanjutan ayat tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang maknanya ghurfah adalah manazil, tempat tinggal yang tinggi di dalam surga.
Wa hadza lamma kanatil imamatu fid din min ar-rutabil 'aliyah. Karena yang namanya imamah fid din, kepemimpinan dalam agama, adalah rutabul 'aliyah, tingkatan yang tertinggi. Bal min a'la maratib, bahkan setinggi-tinggi martabat atau setinggi-tinggi kedudukan, yu'tahal 'abdu fid dunya, setinggi-tinggi kedudukan yang Allah berikan pada seorang hamba di dunia adalah derajat imamah fid din. Maka pahalanya pun min jinsil amal. Fakana jazaohu 'alaiha al-ghuraf al-'aliyah fil jannah. Ulaika yujzauna al-ghurfata. Bagi mereka diberi tempat-tempat tinggi di dalam jannah. Karena memang imamah fid din adalah derajat yang tertinggi di dunia, maka pahalanya pun tempat tertinggi di dunia. Wallahu taala a'lam. Tempat tertinggi di akhirat, balasannya tempat tertinggi dalam jannah, yaitu al-ghuraf al-'aliyah fil jannah, karena al-jazaa'u min jinsil amal. Wa hadza bi khilafi talabir ri'asah. Dan ini berbeda dengan talabur ri'asah, ambisi kepemimpinan. Fa inna talibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha aghradahum. Karena pencari-pencarinya yang mencari kedudukan, ambisi kepemimpinan, mereka yas'auna fi tahsiliha, mereka berupaya untuk mendapatkannya, liyanalu biha aghradahum, untuk mendapatkan tujuan-tujuan pribadi mereka. Jadi bukan berpikir bagaimana menyebarkan ilmu dan mengajak orang untuk menerapkan ilmu, bukan. Tetapi bagaimana dirinya bisa mendapatkan kedudukan minal uluwi fil ard, yaitu mendapatkan kemuliaan di bumi, di muka bumi. Wa ta'abbadal qulub lahum, dan hati-hati manusia terikat dengannya. Wa mailuha ilaihim, hingga manusia cenderung kepada dirinya. Wa musa'adatuhum lahum, dan bantuan mereka kepadanya, ala jami' aghradihim, dalam segala kebutuhan-kebutuhannya. Makaunihim alina alaihim qahirina lahum, padahal mereka dalam keadaannya alina alaihim qahirina lahum, alin, bergantung kepada mereka. Makanya keluarga disebut dengan ailah. Mereka ta'ala ya'ulu. Baik, qahirina lahum, qahirina, yang memimpin atau memaksa mereka dengan sesuatu. Sehingga barakallahu fikum, kalau dilihat sesungguhnya bisa dikatakan yang lebih mulia orang yang di bawahnya. Karena orang yang di bawahnya adalah orang yang memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Perlu apa? Ingin apa? Mau kemana? Semuanya dia layani oleh mereka ini. Berarti dia yang diberi, dia yang bergantung kepada mereka. Tetapi memaksa mereka, mengatur mereka dan seterusnya, ini barakallahu fikum berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi justru mereka, orang inilah yang memberikan kepada manusia kebaikannya, yaitu ilmu dan pengajaran agar mereka mau beramal dengan amalan-amalan saleh, mau mengikuti ilmu dan seterusnya. Fatarattaba ala hadha talab minal mafasid. Kalau seperti ini keadaannya, yang dicari adalah ambisi kedudukan, agar dihormati, agar disanjung, agar diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepadanya, maka akhirnya membawa mafasid. Ma la ya'lamuhu illallah, membawa kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, sangat banyaknya. Apa diantaranya? Al-baghi, melampaui batas, wal hasad, kedengkian, wat tughyan, kebablasan, melampaui batas, wal hiqd,
dengki, wa zulm, kezaliman, wal hamiyah, asabiyah, li nafsi, asabiyah pada dirinya sendiri, duna haqqillah, bukan kepada hak-hak Allah Ta'ala. Wa ta'zim man haqqara Allah, wa ihtiqar man akramahu Allah. Akhirnya jadi terbalik, memuliakan orang yang Allah hinakan dan menghinakan orang yang Allah muliakan. Mengapa demikian? Karena ambisinya ambisi kepemimpinan, ambisinya ambisi ar-ri'asah wa za'amah. Maka kalau ada orang yang Masya Allah saleh, mukmin, taqi, alim, bukan dia gembira, tetapi justru merasa tersaingi, saya akan ditinggalkan. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Akhirnya justru orang yang baik ini dia jadikan sebagai pesaing. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan mafasidnya al-baghi, wal hasad, wal tughyan, wal haqd, wal zulm, wal hamiyah, ila akhirih. Muncul kedengkian, muncul sifat hasad, iri pada orang lain, akhirnya bersikap melampaui batas, akhirnya membolimi saudaranya, akhirnya mengajarkan hamiyah, asabiyah ala nafsi. Bukankah saya, bukankah saya, bukankah saya, selalu yang dibesarkan adalah saya. Ananiyah, bukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'zimi man haqqara Allah wa ihtiqar man akramahu Allah. Kemudian memuliakan orang yang Allah hinakan dan menghinakan orang yang Allah muliakan. Na'udzubillah min dzalik. Wa la tatimmu ri'asa ad-dunyawiyah illa bidzalik. Dan tidak akan bisa dicapai ambisi kepemimpinan ini, yakni ambisi kepemimpinan dunia, illa bidzalik, enggak akan bisa dicapai kecuali dengan itu. Dengan menumbangkan saingannya, dengan menjatuhkan kehormatan saudaranya, dengan membanggakan dirinya, membesarkan dirinya. Wala tunalu illa bi'adhafihi minal mafasid. Bahkan tidak bisa didapat kecuali dengan berlipat-lipat kali dari ini kerusakan-kerusakannya. Waru'asa fi 'ama an hada. Tetapi para tokoh-tokoh tadi buta tentang mafasid ini, tidak menganggap besar mafasid ini, tidak menengok, tidak melihat, ama, buta terhadap mafasid ini. Fa idza kushifal ghita tabayyana lahum fasada ma kanu alaihi. Kalau saja dibuka tutupannya, kushifal ghita tabayyana lahum, akan tampak bagi mereka kerusakan yang mereka ada di atasnya. Wala siyama idza hasharu fi sifatid dar yatawhum ahlul mauqif bi arjulihim. Apalagi nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar ala sifatid dar, tetapi dalam bentuk yang sangat kecil seperti semut yang kecil. Dar adalah semut yang kecil. Yatawhum ahlul mauqif, akan diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di mauqif tersebut, di padang mahsyar tersebut. Yata'uhum bi arjulihim, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi hasanun sahih. Mengapa Allah takdirkan mereka dibangkitkan dalam keadaan kecil seperti dar, diinjak-injak oleh orang-orang di mahsyar? Ihanatan lahum wa tahqiran wa tasghiran, untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka, mengecilkan mereka, sebagaimana mereka dulu di dunia mengecilkan manusia dan mengecilkan urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sagharu amrallah, sebagaimana mereka mengecilkan urusan Allah. Wa haqaru ibadah, dan meremehkan manusia. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fiikum.
نواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.